Halo Lur, jumpa lagi bersamaku, balik lagi sama Kenan Project. Kali ini sih saya mau membahas tentang servis injeksi. Apakah itu, gimana caranya ya? Oke, langsung saja simak. Oke, di depan saya ini sudah ada throttle body ya, punya Vario sebagai medianya. Cara servis injeksi itu gimana ya? Kalau menurut saya ya, kalau yang pada umumnya kan ada nih, saya contohkan pada umumnya dulu. Pada umumnya yang kebanyakan orang itu pada saat mesin nyala atau ini nggak dilepas ya, terus disemprot-semprot dari filter. Apakah itu efektif? Kalau menurut saya kurang efektif. Kalau menurut saya, apalagi kondisi throttle body ini sangat kotor, nggak terlalu efektif. Nah, terus bagaimana caranya servisnya? Sebentar, saya jelasin. Anggap saja ini ya, mesin dinyalain, terus ini saya semprotin. Coba saya bongkar apakah bersih. Sebentar, saya pakai impact dulu. Oke, di sini sudah saya bongkar ya. Logikanya disemprot dari depan. Apakah yang belakang ini kena? Gak bakalan kena jawabannya. Artinya kenapa kurang efektif menurut saya ini? Semprot dari sini nih, dari depan, dret gitu ya. Paling yang kena ya yang dilewatin itu tadi. Belakang kayak gini tuh gak kena. Dan ini gak bakal mungkin bisa bersih banget. Hanya dilewatin doang. Menurut saya kurang efektif. Harus dibongkar. Terus lubang ini biasanya kotor, harus dibongkar juga. Terus sensor ininya cuk otomatis sih, namanya apa saya nggak tahu. Kayak cuk otomatis ini juga dicek apakah pernya kerja dengan sempurna ininya. Kadang ada macetnya, ini juga bisa. Sebentar, kayak gini nih, kotor nih, nggak ada celahnya. Jadi gini Lur, servis injeksi ya, motor injeksi khususnya ya, sebenarnya itu yang paling harus detail. Kenapa harus detail? Kalau menurut saya ya, contoh nih, angin masukkan dari throttle body, sedangkan bensin kan nggak beda. Kalau motor kan karbu kan ada mangkokannya, disedot terus ke sini, jadi nyarifnya dibongkar ini terus bersihin cukup. Kalau motor injeksi kan enggak, bensin dari injektor semprotinya dari sini keluar sini, sedangkan angin lewat jalur ini. Jadi harus detail kita bersihin throttle body sekaligus bersihin injektor. Contoh kecilnya di infus, dikasih cairan khusus ngerontokin itu. Jadi semprot-semprot doang itu nggak cukup, nggak efektif kalau menurut saya ya. Soalnya apa, yang namanya anggap aja ya, throttle body atau karburator itu kan angin dan bahan bakar dicampur sehingga menjadi kabut ya. Lah ini jalurnya itu udah ada dual jalur, angin lewat dari ini, injektor lewat dari sini, bensinnya lewat dari injektor. Kalau kamu cuma semprot-semprot ini, kamu hanya membersihkan jalur anginnya saja, ibaratnya gitu. Sedangkan jalur bensin belum kamu kerjakan gitu loh. Sebaiknya gimana ya, bersihin throttle body, terus ini diinfus injektor itu. Setelah bersih, apakah cukup? Tidak cukup, harus ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Simak terus Lur. Lanjutannya ini Lur, ini versi saya. Motor injeksi itu saya anggap ada dua kategori, software dan hardware. Hardware contohnya ya seperti kayak throttle body ini, hardware. Softwarenya ini datanya yang ada di dalam scanner. Kenapa kok saya bisa nyebut itu? Contoh kecilnya ya,
motor injeksi itu ya semisal ada perubahan di sini ya, perubahan misal ada kotor gini ya, pasti angin kan nggak lancar. Yang semulanya ibaratnya A ya, dia berubah menjadi B, otomatis hardware ini berubah, dan sehingga ECU itu kan merespon perubahan itu dan dia menyinkronkan agar motor itu ditarget AFR 14,7. intinya ditargetkan supaya gimana caranya bisa pas ya, yang awalnya kotor jadi B nilainya ibaratnya ya. Setelah kamu bersihkan, angin plong, semuanya plong, otomatis ini akan berubah hardwarenya ini. Nah, sedangkan di softwarenya ini belum kamu sinkronkan, belum kamu setting lagi. Nah, situ letaknya servis injeksi yang menurut saya itu yang efektif. Ya bisa kamu servis terus juga kamu sinkronkan dari scanner bisa, tapi ECU akan meresponnya lebih lama, dalam arti dia mempelajari kondisi motor pada saat ini gitu lur. Apa yang saya maksud ECU mensinkronkan atau mempelajari kondisi motor? Tak jelasin dikit lur. Semisal ya ada di komponen injeksi itu ada yang lemah, otomatis kan keluar dari nilai standarnya. Nah, hebatnya motor injeksi itu gini, ECU akan merespon perubahan tersebut dan sehingga dia merekod, mempelajari perubahan tersebut. Nah, tujuan mempelajari ini dia agar target AFR tercapai. Jadi kondisi nggak fit nih, supaya gimana caranya kondisi target AFR ini tercapai. ECU akan merespon nilai-nilai tersebut, akan merekam secara detail ya, direkam pelan-pelan dia. Kalau sudah merekod kondisi atau merekam kondisi perubahan tersebut sehingga itu sudah memegang datanya, sehingga data itu yang dipakai pada saat kondisi motor tersebut nyala itu loh. Soalnya ada yang lemah, jadi dia akan merespon perubahan tersebut, itu akan disimpan di otaknya, dia akan menggunakan data itu untuk kebutuhan motor jalan. Nah, makanya apabila di sini kamu ada perubahan sedangkan ECU masih pakai data yang lama, maka dia akan gak sinkron lur. Kok ini ya, maka dia gak akan sinkron lur, sehingga ECU akan merespon lagi terhadap perubahan ini, dia akan mempelajari lagi. Nah, itu membutuhkan waktu. Jadi kalau kamu punya alat ini, itu agak mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Gitu lur ya. Contoh kecilnya Mio. Siapa yang pernah nemuin habis bongkar ISC dibersihin, jret throttle body ya, motor malah gas tinggi, kalau nggak gitu gas naik turun, ger gitu. Siapa yang pernah nemuin itu? Dulu saya pernah, soalnya saya pribadi pernah. Dari keresahan situ saya pelajarin, saya nyelengi tumbas iki gitu lur. Oke lur ya, apabila kok komet muser sirahnya atau bingung ya, diputer-puter ulang, terlambat videoku tadi. Intinya tuh injeksi itu ada software, ada hardware gitu loh. Ada barang wujud, ada datanya itu. Setiap sensor pasti punya nilai itu adalah saya namakan data, dan sebuah nilai itu pasti punya nilai standarnya. Terus standarnya misalnya sekian, terus plus minusnya berapa, itu pasti ada. Namanya sensor biasanya kayak gitu. Dan namanya software dan hardware itu harus sinkron atau selaras. Kalau nggak ngeblank ibaratnya gitu. Untungnya ECU itu pinter, dari nggak sinkronnya itu dia akan merespon, dan responnya itu adalah dengan cara dia adalah merekam kondisi nilai-nilai tersebut, dan nilai tersebut sudah terpegang atau sudah tuntas dia mempelajari, sehingga dia mengaplikasikan data tersebut untuk kebutuhan jalan motor tersebut. Jadi gitu, makanya motor injeksi itu selalu irit ya. Pokoknya
ana perubahan langsung direspon, datanya dicari, udah kepegang pakai gitu terus pokoknya. Kok sampai bangetan wonge, banyak kebangetan orangnya sampai pulpam pun lemah itu ya, kadang dia masih merespon. Tapi ya namanya motor itu tetap didandani lur, lemah ya didandani, diganti ya, rawat motornya sing genah lah intinya. Dia menemani kita setiap saat. Oke lur, cukup sampai sini lah. Terima kasih ya. Kapan-kapan tak pakai kita buat bagi ilmu dikit ya, pengalaman pribadi. Ya saya beli ini bukan untuk gaya-gaya, ya faktor kebutuhan dan fungsi buat kerja saya itu lebih cepat dan mudah. Oke lur, terima kasih.